Cafe 12 ini dengan modal 200.000. Saya jual HP SIM nih lalu. Itu cuma dapat kusen pintu sama biaya-biaya untuk peredam apa adanya lah kemarin. Dari alat kita sewa dengan modal 200, kita beli peralatan untuk peredam segala macam. Ya progresnya dikit. Karena kita untuk band ini dari 2004 sampai masa kejayaan musik studio band sampai ke 2014-15 kan pemain panjang kan. Di awal modal awal 200.000. Udah percaya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmed Syarif. Saya owner dari Studio 12 ya. Studio 12 ini di bidang kuliner bisa, di bidang musik bisa juga gitu. Makanya kita bentuknya mencakup seluruh usaha. Studio 12. Studio 12. Kalau nama Studio 12 sih dari tahun ada kita mulai untuk usahanya dari tahun 2004 ya, tepatnya di tanggal 18 Desember 2004. Dulu awalnya sih sebelum kafe kita buka studio musik dulu kan, di rental band lah gitu ya. Ya sampai ke ya dari satu studio lah sampai ke 2014 itu jenjangnya dari studio ke sound system, sewa sound system termasuk studio recording. 2014 mengalami progres yang turun lah ya, musik ini turun, seluruh Indonesia malah turun ya, masuk imbasnya ke studio band kan, studio musik. Jadi 2016 kita mulai merintis kafe ya, jadi kafe ini sampai sekarang udah berjalan hampir 8 tahun lah. Dulu namanya bukan Studio 12, awal kita buka namanya Adventure Rock. Adventure Rock Studio. Tempatnya di kilometer 12 kan. Gitu posisi Studio 12 di kilometer 12. Jadi nama Studio 12 ini dari customer sih, bukan dari kita sih. Jadi setiap customer ke sini telepon teman-temannya, kita kumpul di Studio 12 ya kan. Karena tempatnya di KM 12 kan. Jadi lama-lama namanya Adventure itu nggak lekat kan. Lekatnya di 12. Jadi kita berubahlah dari Adventure Rock ke Studio 12. Kita merambah ke kafe itu karena progres musik pas mulai 2014 itu kan turun ya, turun terus ya, nggak ada naiknya kan. Jadi customer studio tuh sepi. Jadi kita kemana sih anak-anak band ini kan, kok ngilang kan, tetap makin kesini makin hilang studio anak-anak band ini. Jadi kita ini mencari tahu lah ya, kok hilang kemana sih anak-anak band ini kan. Jadi suruh lah arah kota kan, ini kan kita nih kota pinggiran lah kayak 12. Ternyata mereka ini sekarang lagi musim ini nongkrong kan, pada saat itu enggap segala macam ada di kafe arah sekota ya. Jadi kita suruh ke sana, ternyata ini ya mereka nggak ngeband lagi, hobinya nongkrong. Kalau untuk studio, untuk usaha ya, kalau untuk usaha untuk studio musik progresnya ya masih kayak dulu, nggak begitu rame kan. Dulu 3 studio aja kurang studio. Tapi kalau untuk musik mulai membangkit sih, untuk musik bangkit lagi, anak-anak indie itu kan, indie pop indie rock bangkit lagi kalau untuk musik. Tapi kalau untuk usaha studio musik ya masih kayak dulu, progresnya ya masih lempeng, tetap masih di bawah gitu. Sekarang kan tinggal satu studio, jadi 1 jamnya 50.000 itu di penggantian kerusakan alat band. Jadi kalau rusak senar putus, simbal pecah apa ini kan nggak dikenain biaya penggantian. Jadi mereka memang ya dari awal buka kayak gitu sih. Jadi emang bener-bener main kan, nggak terbawa nih, misalnya senar pecah kan, itu kan bisa sampai ratusan ribu kan. Mereka di sini free dari dulu sih, dari tahun 2004 sampai sekarang ya tetap free. Ya sekarang tinggal ini, karena kita beralih ke kafe, studio band ini untuk usaha studio band ini udah turun, jadi kita fokusnya di kafe. Studio sekarang kita simpen hanya 1 studio dari 3 studio itu kan, habis 2-3 studio habis kita jadiin untuk kafe. Misalnya ya masih ada 1 lah, karena icon Studio 12 kan awalnya emang dari band kan, jadi icon band itu ya sampai kalau bisa jangan sampai hilang gitu kan. Tapi tetap konsep untuk jamming tetap ada di sini di kafe, kita rubah ke jamming. Kalau ngomong nggak lelah sih, karena kita nih penikmat, pelaku juga sih, masuk player pemain juga gitu. Karena hobi itu memang dari zaman SMP kan udah ada hobi di band. Sekarang kita alhamdulillah fasilitas alat sound system kita di cafe ini kan alhamdulillah lengkap lah ya. Jadi terus dapat support dengan teman-teman komunitas musik Palembang ya, kayak Bung Sriwijaya, Kawan Lamo itu kan
komunitas musik terbesar di Palembang lah. Belum komunitas yang lain kayak Jammers, Slanker gitu kan. Belum anak-anak indie. Jadi dari situ kita mulai bebenah kan, walaupun rental sepi nih, rental band kan. Kita karena jiwa kita di musik, jadi kita buatlah panggung di cafe ini, live musik, sound system segala macam kita siapin semua kan. Itulah ajang penyaluran hobi ya, ngumpulin teman-teman yang dulu zaman-zaman festival lu udah lama gak ketemu, mereka mau main di mana nih kan, kita undang jamming di sini kan, hobi yang menghasilkan sekaligus kita menumbuhkan lagi silaturahmi ya sama musisi. Nah, gitu. Kemarin ada dari anak-anak dari Universitas di Palembangnya lah, mereka kan beranggapan modal kayak gini kan langsung wah kan, ratusan juta kayak, oh ya. Kalau aku cerita dari sejarah mereka nggak ada percaya gitu ya. Jadi 2004 itu, saya kan dulu pernah kerja di bandara ya, terus perusahaan itu maskapai itu bangkrut, kita ada cicilan motor kan awalnya kan, cicilan motor kita nggak bisa lagi bayar kan karena kita nggak kerja lagi. Jadi alat band belum ada pada saat itu, belum ada. Jadi ada usaha temennya, ada studio band tapi nggak berjalan itu ya. Jadi saya sewa alat dia, saya bawa ke sini, saya bayar per bulan. Jadi modal saya pada saat 2004 itu hanya 200.000 awal Cafe 12 ini dengan modal 200.000. Saya jual HP SIM nih lalu itu cuma dapet kusen pintu sama biaya-biaya untuk peredam apa adanya lah kemarin. Jadi alat kita sewa dengan modal 200, kita beli peralatan untuk peredam segala macam. Ya progresnya dikit. Karena kita untuk band ini dari 2004 sampai masa kejayaan musik studio band sampai ke 2014-15 kan lumayan panjang kan. Ya awal modal awal 200.000. Udah percaya kan? Kalau diceritain lebih panjang lagi sebenarnya, panjang. Kalau dukanya sih dulu kan 2090-an 2000 sampai 2000-an itu kan apa tuh anak-anak bandnya kan identik dengan narkoba, terus miras gitu kan, oknum kan, sebenarnya oknum sih, nggak semua anak musiknya gitu, tapi pandangan masyarakat pada saat itu kan yang awam itu kan, apalagi sini di pinggiran kan, anak bandnya pasti kerjaannya nih narkoba ya kan. Padahal kita di sini alhamdulillah nggak segitu, nggak pakai narkoba kan. Jadi dari situ kita mulai dibatasi dari kita mau minta tempat dengan orang tua sendiri, kita perlu meyakinkan orang tua itu kan lumayan sulit gitu kan, karena dia sudah mindsetnya ini mau bentuk studio band ini, terus teman-teman kan gondrong semua kayak dulu kan, ini pasti rusak ya kan. Belum masyarakat di sekitar, memang zaman dulu sini ngumpul anak band rame, anggapan mereka nih ngumpul nih kayak ngumpul nggak bener gitu ya. Dukanya di situ sih. Tapi beriring waktu sekolah-sekolah juga kan pensi segala macam kegiatan, udah ada musik, jadi kita udah kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk support untuk kegiatan. Ya, lama-lama bergeser lah ya mindset masyarakat itu kan ke anak-anak band itu kan, bergeser. Alhamdulillah ya kita juga buktiin ya teman-teman di sini kan, di kampung, terutama di kampung kan nggak ada sampai kita lihat mereka nih kita narkobaan lah apa-apa kan. Jadi ya alhamdulillah sudah sekarang ini ya imbas dari diri kita sendiri sih, meyakinkan orang terdekat sama warga sekitar kalau band ini nggak identik dengan narkoba kan. Ya dikit-dikit selesai lah gitu kan. Nah, ngalir sih kemarin, saya kan keliling ke kafe-kafe Palembang kan. Pada saat dulu tuh konsepnya lebih ke natural ya, natural kayak banyak pohon segala macam gitu. Jadi saya milih konsep ini belum ada di Palembang kan. Saya hobi di musik, icon Studio 12 sama di musik. Jadi saya banyakin ya ini poster-poster musik gitu kan. Ya Plus lah, Beatles, Queen segala macam kan. Jadi kalau masuk Studio 12, ini studio kafe musisi. Ada yang ngomong hard rock kafenya Palembang ya sudah senior nih. Saya kerja ya mulai nggak salah awal 2004 kerja di maskapai Jatayu Airlines gitu kan. Itu sempat berapa bulan pesawat itu bangkrut, maka saya ada ide untuk buat usaha hobi kan, studio band ya. Tapi setelah buka studio band ini sempat balik lagi ke bandara kan, outsourcing pada saat itu di ground handling, namanya Gapura Angkasa dulu. Itu di situ kurang lebih saya kerja 7 tahunan lebih lah ya. Tapi tetap usaha ini tetap berjalan. Jadi saya kerja sekaligus bangun usaha kan, dikit-dikit. Puncaknya di tahun 2012 saya fokus di usaha. Jadi resign kerja. Ya, banyak masukan lah dari terutama ya
bos-bos di tempat saya kerja itu kan dia nyaranin kalau mau maju ya fokus di usaha gitu kan, tinggalin lah nggak nih kerja ya kan. Progres income untuk saya ini kayaknya bagusnya di usaha bukan di kerja kan. Kerja outsourcing pada saat itu kan ya, kita umur masih muda lah, umur kan masih bisa berpikir keras pada saat itu ya, mikir bener kan, kalau nggak fokus nggak bakal ini kan. Jadi saya 2012 resign, fokus di usaha sampai sekarang. Itu sih pilihan ya, pilihan tuh kalau saya ngomong enak usaha, tapi banyak orang juga enak kerja ya. Sebenarnya kalau mau kalau bahasanya itu apa ya, kalau saya pribadi sih lebih enak di usaha ya, enak di usaha sih. Ya kalau kerja kan kita keterbatasan mungkin waktu, keterbatasan juga kita eksplor nggak bisa lah kita ngeksplor keinginan kita kan, karena kita di situ kan. Income juga kita terbatas gitu kan, pendapatan kita, gaji kan terbatas ya gitu. Jadi kalau mau lebih ya nyari seseran ya usaha di luar kerja kan. Kalau lebih enak kerja apa usaha. Kalau untuk sampai saat ini saya kalau mau kerja lagi saya nggak mau gitu ya. Ya itu tuh kadang dia berat-berat aja ya. Yang jelas kalau untuk pendapatan gini aja lah ngitungnya, biasa ngitung hasil berapa per bulan ya. Saya karyawan di sini kurang lebih ada 12 yang dari siang sampai malam kan, kurang lebih 12 orang. Satu orang tuh ya saya gaji antara 1,2 sampai 1,5, ada sampai yang 2 juta gitu ya, bervarian. Jadi alhamdulillah saya bisa ngeluarin budget bayar karyawan gitu kan. Saya resign tuh tahun 2012 ini usaha saya ini teman studio, tapi waktu saya 2004 saya berintisnya itu ya teman-teman mantan teman kerja dulu kan ya, ada yang ngomong ini buat studio band katanya, bahasa Palembang berapa nih nah, termasuk ya ada tetangga juga gitu. Saya kan kuliah S1 saya selesai, banyak kan orang tua tuh kan kalau udah sarjana paling nggak harus di kantor di perusahaan ya. Saya S1 kok bukanya studio band, rambutnya gondrong gitu ya. Itu kan untuk apa kuliah kan, ngabis duit gitu kan, usaha cuma studio band. Itu fakta, emang itu fakta. Saya di Bina Dharma sistem informasi ya, ada sih omongan kayak gitu ya. Kalau saya ya faktanya emang kita usaha itu ya kita ya enjoy sih, terlalu deh mau bilang apa kan, penting kita halal gitu, kita menghasil kita sendiri gitu kan. Itu tinggal pembuktian kan. Nah pembuktian kalau mimpi sih saya kan selalu ada planning ya, planning usaha ini dari 2004 saya udah ada planning sampai ke berapa tahun kemudian harus gini ya. Jadi untuk sekarang ya sebenarnya sekarang ini ya alhamdulillah udah, kalau bagi saya kan orang dari latar belakang bukan orang yang berduit gitu kan, modal saya tadi dari modal kita minjem lah 200.000 gitu kan. Jadi harapan ke depan tuh dari sekarang ya pasti adalah pengennya buka cabang, buka cabang di jangan di kota yang sini, nggak bisa di luar kota gitu ya. Sama membenahi dari servis lah untuk customer kan, karena ya namanya usaha gini kan customer tuh pasti adalah ini kan, ada yang tidak puas lah, ada komplain ya. Mungkin untuk sekarang ini pembenahan manajemen juga kan, pembenahan servis segala macam. Ke depannya mungkin kita mau ngembangin sayap lagi sih, pengen ya sayap di Palembang entah di luar Palembang kan, untuk di 12. Tapi konsep kayak di sini, kafe, musik and resto. Kan kamu datang sini kan masuk lorong kan, kurang lebih kan adalah sekitar 50 meteran lebih lah kan dari jalan poros ke sini kan. Kalau kita pikir kan ada kafe kayak gini masuk lorong rame kan, kok bisa rame kan, pertanyaan kan pasti kan. Sedangkan di pinggir jalan kadang mereka nih kok biasa rame sini gitu kan. Karena hubungan kita pada saat buka studio band dari 2004 kan, kita kan hubungan dengan customer kan, kita bukan anggap mereka cuma customer tapi kawan kan, kita ajak ngobrol, kita ya anggap keluarga lah. Jadi santai, kita hubungan baik, mereka juga seneng di sini kan. Jadi lekat dari 2014 progresnya ke sini kita buat kafe. Jadi anak-anak band itu secara nggak langsung dia mengenali tempat ini kan, waduh ini kafe nih kan, masuk lorong gitu kan, pulang nggak ada kan di depan kan. Promosinya dari customer kita dari studio rental band baru ke merambah ke yang sekarang kan mungkin anak bandnya udah nggak tinggal 10-15% lah, biasanya udah umum kan. Kita dalam usaha itu, aku ingat pesan orang tua sih, kalau usaha apapun
sekecil apapun, kalau memang kita serius, kita lakuin dengan serius, kita sabar, kita tetap cobaan, kita tetap pertahankan dengan sampai goyang kan, pasti akan mencapai hasil yang maksimal lah kan. Jadi usaha progres yang bagus tuh nggak mungkin nggak dimulai dari waktu kerja keras yang bagus. Pelaku untuk usaha ya, yang baru buka yang intinya sabar lah, sabar, tekun lah kan, banyak-banyak keliling lah ya, keliling referensi gitu kan. Misalnya sekarang nih musimnya apa gitu kan, kita harus lebih update lah sekarang kan. Dengan kita kalau nggak update kan, sekarang juga musim makanan yang misalnya kayak kuliner kan, makanan yang kekinian kan, kita bertahan ke makanan lama kan, dengan customer yang muda-muda ini kan, ketika kekinian. Kalau kita nggak mulai bergeser kan kayak gitu ya, kita ya jalan di tempat gitu kan. Intinya sabar lah, sabar, kerja keras lah itu ya. Alamat Studio 12 ini di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 ya, kilometer 12, RT 19, RW 04, nomor 19. Zaman sekarang nih karena media sosial, lebih lengkapnya lagi, lebih enak lagi di map, namanya Studio 12 Rental Band. Ini bisa juga Studio 12 Music and Restu. Untuk IG-nya bisa dilihat di bawah ini, Studio 12 Palembang.